Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangat ya. Sekali lagi ya, biar tambah semangatnya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan. Pembahasan materi pada kali ini yaitu tentang bentuk dan fungsi tubuh pada tumbuhan. Yuk, dicatat yang penting-penting. Pembahasan materi pada video kali ini yaitu tentang bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Nah, bagi kalian yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info terbaru seputar video pembelajaran. Kita lanjutkan pada materi yang akan kita bahas pertama, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Berikut ini sudah disajikan gambar dari tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama, pada bagian paling bawah yang ada di dalam tanah itu disebut dengan akar. Kemudian bagian ini disebut dengan batang. Lalu batangnya berdiri tegak. Kemudian bagian ini disebut dengan daun. Daun yang berwarna hijau. Kemudian ini disebut dengan bunga. Ada bunga yang berwarna Dan bagian ini putih. disebut dengan buah. Ada buah yang berwarna Tumbuhan merah. memiliki tiga bagian pokok pada tubuhnya, yaitu akar, batang, dan daun. Ya, ada 5 Nah, tuh. marilah kita bahas satu persatu bagian-bagian tumbuhan, baik itu bagaimana fungsinya ataupun bagaimana bentuknya. Yang pertama itu akan kita bahas mulai dari akar. Nah, berikut ini merupakan gambar dari morfologi akar, di mana pada bagian ujungnya itu disebut dengan tubuh akar. Kemudian bagian ini disebut dengan ujung akar. Kemudian bagian ini yang berwarna ungu, bagian ini disebut dengan batang akar. Dan bagian-bagian ini disebut dengan rambut akar. Tuh, ada rambut akar, batang akar, ujung Adapun akar, fungsi ujung dari akar. akar secara umum, yang pertama yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang kedua sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga yaitu memperkokoh tumbuhan. Nah, berikut ini akan kita Menyerap air, bahas tentang memperkokoh jenis-jenis tumbuhan. akar. Tuh. Berdasarkan bentuknya, akar cantik, cantik bibi, cantik bibi, nanti akar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada akar tunggal, dan yang kedua ada akar serabut. Nah, Ada akar tunggal, akar serabut. dan ini merupakan gambar dari akar serabut. Nah, apa yang dimaksud dengan akar tunggal dan akar serabut? Boleh dijelaskan satu persatu. Menyerap air. Mulai dari akar tunggal. Nah, seperti gambar pada sebelumnya, yaitu ini merupakan contoh dari tumbuhan yang memiliki akar tunggal. Ada ciri-ciri akar tunggal, yaitu yang pertama memiliki akar pokok. Nah, yang dimaksud dengan akar pokok adalah akar utama. Ini merupakan akar utama dari tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu akar pokok bercabang-cabang. Jadi yang dimaksud dengan akar pokok bercabang-cabang itu adalah akar yang kecil-kecil ini. Jadi akar kecil-kecil ini merupakan cabang dari akar pokok. Kemudian ciri yang ketiga yaitu perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang itu terlihat jelas. Jadi jelas sekali perbedaannya ini berupa akar pokok. Kemudian cabang-cabangnya itu adalah rambut akar yang kecil-kecil ini. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji berbuah. Nah, apa saja contoh tumbuhan biji berbuah atau dikotil? Yang pertama itu ada mangga. Jadi kalian bisa perhatikan bahwa mangga memiliki akar pokok. Dan contoh yang kedua itu ada pohon jeruk. Nah, jadi bisa diperhatikan ini merupakan akar pokok dari pohon jeruk. Kemudian yang ketiga itu ada tanaman tomat. Jadi ini merupakan akar pokok dari tanaman tomat. Nah, itulah contoh dari tumbuhan yang memiliki akar tunggal. Berikutnya yang kedua yaitu akar serabut. Nah, ini merupakan dari gambar akar serabut. Jadi ciri-ciri akar serabut itu apa saja? Yang pertama
berbentuk seperti serabut. Nah, kalian bisa perhatikan Perhatikan videonya. berbentuk seperti serabut sehingga disebut dengan akar serabut. Kemudian ciri yang kedua, bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Nah, kalian bisa perhatikan antara bagian ujung dan pangkalnya itu ukurannya sama, tidak ada bedanya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Semua akar bersumber dari pangkal batang. Kemudian ciri yang keempat yaitu akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monopil atau biji berbentuk satu. Nah, contoh tumbuhannya apa saja? Yang pertama itu ada jagung. Jadi kalian bisa perhatikan akar jagung adalah serabut. Kemudian yang kedua itu ada padi juga memiliki akar serabut. Kemudian yang ketiga ada rumput teki. Rumput teki memiliki akar serabut. Berikutnya akan kita bahas jenis-jenis akar berdasarkan sifat dan fungsi khusus. Nah, yang pertama itu ada akar batu. Akar ini dari bagian tumbuhan di atas tanah. Akar tersebut menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Fungsinya nanti dicatat. Nah, Fungsi jadi akar kalian bisa apa? perhatikan Fungsi daun akar yang apa? maksud itu adalah ininya. Di akar ini tumbuh mengarah ke tanah. Ini merupakan akar gantung dari pohon. Nah, contohnya apa? Yaitu contohnya adalah pohon beringin. Kemudian yang kedua itu ada akar pelekat. Nah, akar pelekat ini biasanya tumbuh di sepanjang batangnya. Akar ini berguna untuk menempel pada kayu atau tumbuhan lain atau bisa juga pada tembok. Akar pelekat ini dimiliki oleh tumbuhan yang menjalar atau memanjang. Nah, jadi akarnya yang dimaksud itu adalah berada di sini, berada pada sepanjang batangnya. Jadi Kelihatan sih ya? mudah akar ini menempel pada tumbuhan yang Kelihatan. Nah, jadi contoh tumbuhan yang memiliki akar pelekat itu adalah daun sirih. Tuh, lihat Kemudian gambarnya. akar yang ketiga yaitu jenis akar tunjang. Akar tunjang ini tumbuh dari bagian bawah batang ke sebelah arah. Akar ini seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Nah, jadi contoh tumbuhan itu adalah pada tumbuhan bakau. Jadi kalian bisa perhatikan ini adalah jenis akar tunjang untuk menopang agar si tumbuhan bakau ini tidak rebah. Kemudian jenis akar yang berikutnya itu ada akar napas. Nah, akar napas ini tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas merupakan cabang-cabang akar. Akar napas memiliki banyak celah bentuk jalan masuk ke dalam. Nah, jadi contohnya itu adalah ada pohon kayu api. Jadi yang dimaksud dengan akar napas adalah akar-akar yang menghadap tegak lurus. Jadi seperti ini ya, kalian bisa perhatikan ini merupakan contoh dari akar napas yang dimiliki oleh pohon kayu api. Nah, itulah jenis-jenis akar. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke bagian batang. Batang, ditulis ya. Fungsi batangnya. Batang. Kita akan membahas tentang struktur dan jenis batang. Sebelum kita membahas jenis batang, kita akan membahas fungsi batang terlebih dahulu. Apa dia fungsi batang? Nah, ada fungsi batang. Yang pertama yaitu sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara Sebagai dari tumbuhan. alat pengangkut zat hara. Kemudian yang kedua yaitu untuk menopang tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Untuk menopang tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis batang. Nah, jenis batang yang pertama yaitu ada batang basah, Menyimpan ada cadangan batang makanan. luas, ada batang berkayu, dan jenis batang yang ketiga ada batang kuntup. Nah, yang pertama yaitu ada batang basah. Tumbuhan batang basah memiliki batang sambungan dan batang. Contohnya itu adalah tumbuhan bayam. Jadi kalian bisa Sebagai perhatikan alat pengangkut zat kalau hara. tumbuhan bayam ketika Sebagai batangnya tempat itu cadangan makanan. dan akan keluar air dari batang tersebut.
Nah, jadi contoh tumbuhan dalam bahasa itu adalah bayam. Kemudian yang kedua itu ada batang berkayu. Nah, tumbuhan batang berkayu ini biasanya memiliki kambium. Kambium itu adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki oleh tumbuhan batang berkayu. Karena batang berkayu memiliki kambium, maka batang tersebut dapat berkembang besar. Nah, teknik ini merupakan contoh batang berkayu. Contoh batang berkayu ini biasanya dimiliki oleh pohon jati, pohon jambu, pohon rambutan, pohon nangka, dan lain sebagainya. Kemudian jenis batang yang ketiga itu ada batang rumput. Nah, tumbuhan batang rumput ini mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan pada umumnya berwarna. Contoh tumbuhannya yaitu misalnya padi, jagung, dan sayur-sayuran. Nah, yang ada pada gambar itu adalah tanaman jagung. Nah, itulah jenis-jenis batang dari tumbuhan. Nah, jenis batang sudah kita bahas. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Kita akan membahas tentang struktur dan jenis daun. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang fungsi daun secara umum. Nah, ada fungsi daun yaitu yang pertama sebagai pembuat makanan atau fungsi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Thankfully, frequently do align with contact. We've got the right to be. Dan yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Daun biasanya berbentuk tipis, melebar dan berwarna hijau. Warna hijau ini disebabkan adanya klorofil, yaitu zat hijau pada daun. Nah, klorofil ini berfungsi untuk menyerap cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian daun. Berikut ini adalah gambar dari daun pisang. Daun pisang ini merupakan contoh daun lengkap, di mana bagian-bagian dari daun lengkap yaitu memiliki pelepah, kemudian memiliki tangkai, dan memiliki helai daun. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis daun berdasarkan jumlah. Jenis daun berdasarkan jumlah daunnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada daun tunggal dan yang dimaksud dengan daun tunggal yaitu jika pada sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Nah, jadi ini merupakan contoh dari daun tunggal, di mana pada tangkai ini terdapat satu helai daun. Pada tangkai terdapat satu helai daun. Jadi disebut dengan daun tunggal. Kemudian yang kedua yaitu daun majemuk. Yang dimaksud dengan daun majemuk adalah jika pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Jika bisa perhatikan pada sebuah tangkai daun jadi itulah yang disebut dengan daun majemuk. Jadi terlihat sekali perbedaannya ya antara daun tunggal dan daun majemuk. Jika daun tunggal hanya terdapat satu helai daun pada sebuah tangkai, sedangkan daun majemuk terdapat lebih dari satu helai daun pada sebuah tangkai. Nah, contoh daun majemuk yaitu pada tumbuhan belimbing. Materi berikutnya yaitu tentang jenis susunan tulang daun. Jadi berdasarkan jenis susunan tulang daun itu dapat dibedakan menjadi beberapa lagi. Yang pertama yaitu tulang daun miring. Nah, jadi yang dimaksud dengan tulang daun miring itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi ini merupakan tulang daun. Nah, tulang daun miring berbentuk seperti susunan sirip-sirip pada tulang daun. Ada menyirip. Contoh dari tulang daun miring yaitu ada pada tumbuhan mangga, kemudian ada daun rambutan, ada daun jambu, dan ada
kedua yaitu ada tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung biasanya berbentuk seperti garis-garis melengkung dan tiap-tiap kuncup tulang daun itu terlihat menyatu. Nah, kalian bisa lihat ini tulang daunnya melengkung dan menyatu pada bagian ujung. Contoh tumbuhan yang memiliki tulang daunnya melengkung yaitu pada daun sirih. Kemudian tulang daun yang keempat yaitu tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar biasanya Betul-betul daun sendiri, jari, melengkung dan sejajar. Ya, perbedaannya. Menyatu. Jadi tulang daunnya itu sejajar seperti ini. Sejajar seperti apa ya? Jadi tumbuhan yang Biasanya yang panjang-panjang itu apa? yaitu jagung, Padi, padi ya, jagung, jeruk, nah itulah rumput. jenis Kalau sini bentuknya melengkung. bagian tubuh tumbuhan daun sudah kita bahas, kemudian kita Yo, catat nih yang dua. bagian Yang bunga, yang keempat bunga. Fungsinya lihat. Nah, kita akan membahas struktur bunga, namun sebelumnya kita akan membahas tentang fungsi dari bunga itu sendiri. Fungsi Ada bunga fungsi bunga yang pertama yaitu sebagai perhiasan. sebagai perhiasan. Satu, sebagai perhiasan. Catat. Nah, berikut ini merupakan gambar dari anatomi bunga. Yang kedua sebagai alat berkembang biakan. Ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Yang Tadi satu sebagai perhiasan, yang kedua sebagai tangkai bunga. alat berkembang Nah, tangkai bunga ini biakan. menghasilkan bunga dengan Berkembang biakan. Halo, aku Sila, aku dari Jakarta. Aku sekarang kuliah di Universitas Indonesia di Sanskerta Belanda. Pengalaman belajar aku di Brand Academy itu pastinya. Kemudian bagian ini disebut dengan kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangan serangga. Bunganya tuh ada kelopaknya, Kemudian bagian ini disebut dengan dasar bunga. tangkai, ada dasar bunga. Kemudian bagian yang berwarna ini disebut dengan mahkota bunga, yaitu fungsinya sebagai hiasan pada bunga untuk menarik serangga untuk Yuk, membantu diperhatikan gambarnya. pembentukan. Videonya diperhatikan. Kemudian bagian ini disebut dengan benang sari, yang merupakan kepala sari dan ini pantai sari. Jadi keseluruhannya itu merupakan benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Kemudian bagian ini yang berbentuk seperti botol disebut dengan putih. Pernah nggak lihat bunga Putih seperti ini ini? merupakan alat perkembangbiakan bunga. Ada putihnya tidak? Dan bagian akhir kalian bisa perhatikan ini merupakan bakal biji atau calon tumbuhan baru. Nah, itulah struktur dan fungsi dari bagian-bagian bunga. Bagian tubuh tumbuhan Ayo siap-siap. Yang kedua, selanjutnya kita masuk ke bagian buah. wah, ayo. Jangan sampai ketinggalan. Fungsi buah tuh Sebelum kita membahas tentang struktur buah, kita akan membahas fungsi buah terlebih dahulu, yaitu fungsinya sebagai pelindung biji. sebagai pelindung biji. Gambar dari buah apel. Betul. Nah, buah Karena apel biji itu biasanya terdapat di dalam masing-masing. buah. Yang pertama, yang paling atas itu Sebagai disebut pelindung dengan biji. buah. Kemudian yang terluar itu disebut dengan kulit buah. Kemudian yang berwarna putih itu disebut dengan daging buah. Dan bagian ini disebut dengan Videonya biji. dilihat. Secara umum, buah biasanya terdiri atas tangkai, kulit, daging, dan biji. Nah, tangkai buah menghubungkan buah dengan batang. Kemudian kulit buah merupakan lapisan paling luar. Kemudian daging buah adalah bagian buah yang biasanya dapat kita makan. Dan bijinya biasanya terdapat di tengah-tengah buah yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan baru. Bagian tumbuhan yaitu pada bagian buah sudah kita bahas, jadi semua bagian sudah kita bahas mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dan
Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan. Nah, sudah semuanya. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Ada buah, satu. Terus? Iya, pintar. Mata, bunga, daun. Ada 5. Fungsi akar untuk apa? Fungsi akar untuk apa, Kak? Menyerap air, pintar. Fungsi daun sebagai alat pernapasan, pintar. Buah biji, bunga sebagai riasan. Kalau batak sebagai rambut dan ada. Sudah, kalau sudah kalian sudah tahu semuanya bagian-bagian tumbuhan dan fungsi
Perhiasan berarti sudah tahu semua ya. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk melompat. Tepuk tangannya. Disimpan sayang, disimpan. Nah, kelompok 1. Sama-sama. Ayo. Ayo. Biar cepat sayang. Oh, sama Tiara. Oke. Itu dong berani. Ya, ayo ini ya. Bagian cuan ada berapa sayang? Ada 5. Pertama yang batang. Untuk apa? Kelompok ada? Tuh? Tumbuhan. Akar. Oh, menyerap airnya. Silakan duduk. Terima kasih. Sifat saya terima. Terima kasih tepuk tangan. Nah, tepuk hebat. Untuk selanjutnya perhatikan ke depan. Perhatikan lagi ke depan. Pelajaran apa ini? Halo siswa-siswi kelas 4 bagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan Perhatikan videonya. SDGP. Kita sudah masuk tema 3 kegiatan dan waktu hidup subtema 1. Karya seni dari bahan alam terbagi menjadi 3. Yang pertama ada seni kolase, Ada kolase, ada karya seni mozaik, ada mozaik, ada karya seni montas. ada montase. Kolase, montase, dan mozaik merupakan beberapa contoh keterampilan seni rupa dengan teknik menempel. Nah, pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai karya seni kolase. Nah, sebelum kita masuk ke materi karya seni kolase, Bu Tia akan sampaikan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Kemudian siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. Perhatikan videonya. Perhatikan. Simaklah video pembelajaran ini. Karya seni kolase. Apa itu karya seni kolase? Kolase merupakan karya seni tempel 2 dimensi dari material atau bahan yang berbeda jenis dan ditempel pada permukaan pola. Kolase dapat dibuat dengan teknik tempel, patri, ikat, jahit, penda, dan jahit. Namun kita akan bahas dengan teknik Perhatikan bahan pembuatan kolase. Bahan yang digunakan dalam membuat kolase berasal dari berbagai jenis bahan. Yang pertama yaitu dari bahan batu, kemudian dapat juga dibuat dari bahan daun kering, lalu dari biji-bijian, kemudian dari ranting, lalu bunga kering. Bisa juga berupa bahan olahan seperti plastik, kain panel, karet, logam, ataupun lainnya. Selanjutnya, perhatikanlah gambar berikut ini. Kalau gambar apa itu? Komposisi dari kolase itu dengan menempelkan berbagai media atau bahan, yaitu ada garis merah, ada kedelai, jahe,
unsur-unsur kolase. Unsur-unsur rupa yang terdapat pada kolase ada 4. Yang pertama ada titik dan bintik. Titik adalah unsur rupa yang terkecil dan tidak mempunyai ukuran panjang dan lebar. Lalu bintik adalah titik yang sedikit lebih besar. Unsur titik pada kolase dapat diwujudkan dari bukit-bukit pasir. Lalu bintik dapat diwujudkan dari lada ataupun biji-biji yang berukuran kecil. Nah, kemudian unsur selanjutnya ada garis. Garis adalah perpanjangan dari titik yang mempunyai ukuran panjang, tetapi tidak mempunyai lebar. Garis dapat dibedakan menjadi garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, dan garis tirai. Unsur garis pada kolase dapat diwujudkan dari potongan kawat, lidi, batang korek, benang, dan sebagainya. Kemudian ada unsur bidang. Bidang adalah unsur rupa yang terjadi karena Ada titik, garis, dan menjadi horizontal, vertikal, dan melingkar. Selanjutnya terakhir ada unsur warna. Warna adalah unsur rupa yang sangat penting dan salah satu wujud keindahan dapat diserap oleh indera penglihatan manusia. Warna dapat dibedakan menjadi warna primer, sekunder, dan tersier. Unsur warna pada kolase dapat diwujudkan dari unsur cat, kertas warna, kain warna-warni, dan sebagainya. Nah, berikut cara pembuatan kolase. cara membuat kolase. Pertama, menyiapkan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, membuat pola gambar. Setelah membuat pola gambar, merencanakan penempelan bahan pada gambar yang dibuat. Potonglah bahan bekas yang menjadi ukuran kecil. Kemudian oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempelin. Lalu tempelkanlah bahan yang akan digunakan untuk membuat karya kolase. Setelah itu, rapikan pekerjaan sesuai kreativitas. Usahakan tempelan rata rapi sehingga kolase terlihat bagus. Nah, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini mengenai karya seni. Nah, tadi karya seni kolase. Apa itu kolase? Karya seni apa? Karya seni 2 dimensi dengan cara menempel. Ada bahan-bahan dari alam dan ada dari buatan. Yang alam apa aja? Batu yang pintar. Ya. Ya. Terus. Pintar. Nah, ini nanti guru kasih ada LKPD. Nanti kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ya. Jangan kelompok kalian kemana saja. Ya, langsung dikerjakan ya. Kalau dikerjakan yang ini dikerjakan, baca petunjuk pengerjaannya bagaimana, ya. Tulis nama kelompok, kelas, dan nama anggotannya. Ya. Recording in progress. Sudah tulis nama kelompok.
Menggunakan Masya Allah, yang sampai yang naik siapa naik saya? Oh, saya. Pintar. Pintar.
Ya,